Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum amma ba'du. Pemahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa Allah merahmati dan muliakan kita semua. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah. Di kesempatan siang hari ini kita kembali diizinkan, dimudahkan berkumpul dalam rangka melanjutkan kembali pelajaran ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Alhamdulillah kita baraka wa ta'ala, insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-22 dari kitab tersebut. Namun sebelumnya tidak lupa kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh namanya yang husna dan sifatnya yang ulia. Semoga Allah senantiasa mencatat kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan ini semua menjadi sebab kelak di yaumil qiyamah langkah kaki kita semua dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan pada kita istiqomah di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita semua dimatikan di atas dua hidayah tersebut. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan pada kita semangat serta kemudahan di dalam menuntut ilmu bahasa Arab, merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tafadolna iftahna jami'an kutubakunna kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah bi ghairi an-natiqina biha fid darsi as-sani wal ishrin. Silakan kepada seluruh ummahat untuk mempersiapkan kitabnya, membuka kitab Durusul Lughah di jilid yang pertama, tepatnya di pelajaran yang ke-22. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama belajar yaitu muqaddimah, pendahuluan berkaitan dengan kaidah isim mamnu'un minas sarfi atau juga dikenal dengan isim la yansharif atau juga dikenal dengan isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Yang isim-isim ini menyelisihi isim secara asalnya, di mana isim secara asal itu harusnya bertanwin kalau tidak ada alif lam dan tidak sebagai mudhof. Namun untuk isim ini, isim la yang sharif atau isim mamnu'un minas sarf, dia memiliki kekhususan yang tidak ada pada isim secara asalnya. Apa itu kekhususannya? Yang pertama adalah isim mamnu'un minas sarf, kalau tidak ada alif lam dan tidak sebagai mudhof, maka isim ini tidak bertanwin. Alhamdulillah kita telah mengetahui kelompok apa saja yang masuk ke dalam isim mamnu'un minas sarf. Dan kalau disimpulkan bahwasannya isim-isim yang masuk kepada mamnu'un minas sarf ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu adalah alam, nama. Nama orang, nama kota, nama negara, dan seterusnya. Nama ini harus ada salah satu dari 5 cirinya yang menunjukkan alam ini tidak bertanwin atau nama ini tidak bertanwin. Yang pertama adalah nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Fatimah, Aisyah, dan seterusnya. Yang kedua adalah nama apapun, baik itu laki-laki atau perempuan,
tapi dikhususkan kepada nama laki-laki karena nama laki-laki itu asalnya bertanwin. Nama laki-laki yang diakhiri oleh ta marbutoh seperti Hamzatu, Muawiyatu, dan seterusnya ya. Maka nama ini tidak bertanwin. Kemudian yang ketiga adalah ajam. Nama ajam yaitu nama non-Arab. Nama non-Arab yang bukan dari Arab. Seperti kebanyakan nama-nama para nabi yang lebih dari 3 huruf. Saya lupa kemarin sampaikan yang lebih dari apa? 3 huruf. Seperti Ismailu, Ishaku, Yakubub, dan seterusnya. Kalau nama ajamnya hanya 3 huruf, maka isim tersebut bertanwin dan boleh tidak bertanwin. Seperti Hindun dan Hindu. Demikian juga dengan ajam. Seperti nama Nuhun, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bukan dari Arab, tapi karena 3 huruf maka bertanwin. Nuhun. Ya, Nuhun. Kemudian Lutun, Nabi Lut. Nabi Lut bukan juga dari Arab, tapi bertanwin karena 3 huruf. Kemudian contohnya George. George itu kalau ditulis dalam bahasa Arab Jurjun. Jun, dibaca Jurjun. Ya, tapi kalau dibaca dalam bahasa diucapkan secara lisan dibaca dengan George. George itu hanya 3 huruf, tapi dibaca dengan tanwin. George Jun. George Jun. Kenapa bertanwin pada nama ajam? Karena hanya 3 huruf. Sudah saya tulis di footnote-nya, ada di bawah ya. Amin qadarullah, saya lihat rekaman kemarin, saya lupa untuk menyampaikannya. Baik, yang keempat adalah setiap nama yang diakhiri oleh alif dan nun, seperti Osmanu, Sufyanu, dan seterusnya. Yang kelima adalah nama yang mengikuti wazan fu'al, af'al, dan juga yaf'alu. Umar, Ahmadu, Ahsanu, dan Ya'maru, Yazidu, dan seterusnya. Baik, ini adalah 5 ciri yang menunjukkan nama itu tidak boleh bertanwin. Adapun yang kedua adalah sifat. Saya hanya murojaah ya, sejenak sifat. Yaitu adalah setiap kata menunjukkan sifat. Nah, kata sifat ini juga tidak bertanwin dengan syarat yang pertama. Kata sifat ini harus mengikuti wazan atau diakhiri oleh alif dan nun. Seperti contohnya, jawa'anu, atsyanu, kaslanu. Maka kata sifat ini tidak bertanwin. Kemudian kata sifat yang mengikuti pola af'alu. Seperti warna-warna ya, ahmaru, azraku, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah setiap kata sifat yang mengikuti wazan dari nama atau angka maf'alun atau apa tuh namanya, seperti uhadu, mauhadu, kemudian suna atau sulasu, kemudian maslas. Nah, itu adalah beberapa angka yang tidak bertanwin. Kemudian yang tiga adalah setiap isim yang membentuk jamak muntahal jumu, yaitu jamak yang tidak bisa dijamakkan lagi. Mudahnya adalah setiap jamak yang lebih dari yang setelah alif lebih dari 1 huruf. Seperti mafatihu, manadilu, makatibu, masajidu, dan seterusnya. Yang keempat adalah setiap isim apa saja yang diakhiri oleh alif kemudian hamzah, dikenal dengan alif mamdudah. Seperti asdiqa'u, aqriba'u, sohra'u, dan seterusnya. Adapun yang kelima adalah setiap isim yang diakhiri oleh alif maksurah atau dikenal dengan alif bengkok. Harokat sebelumnya fathah. Seperti pada kata najwa ya, kemudian apa itu kemarin atsya, kemudian kubro, dan seterusnya. Nah, inilah beberapa isim yang sudah kita bahas yang merupakan kelompok dari isim mamnuun minas shorof, isim yang tidak boleh bertanwin. Insyaallah ta'ala di kesempatan siang hari ini kita akan langsung mempraktekkan kaidah yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Tepatnya kita akan langsung mempraktekkan kaidah ini di pelajaran ke-22 yang sudah disediakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Silahkan semua dibuka ya. Kita akan langsung praktek dari beberapa contoh kalimat dan juga soal-soal yang sudah disediakan oleh penulis hafizahullah di dalam pelajaran ini. Ya, kita akan sama-sama terlebih dahulu membaca nas percakapan atau nas cerita yang penulis sampaikan di pelajaran ke-22 ini yang mengandung atau yang berkaitan dengan kaidah isim mamnuun minas shorof. Istami'na jayyidan hadhil qiraah. Dengarkan baik-baik bacaan ini ya, cukup didengarkan aja, nanti kemudian saya persilahkan
beberapa umahat untuk membaca separagraf sekaligus menterjemahkannya. Istami'na jayyidan. Dengarkan baik-baik. Hamidun robibun. Hamidun robibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamin. Indi khamsatu aqlamin. Hada qalamun ahmar. Hada qalamun ahmar. Wa hada qalamun azraqu. Wa hada qalamun azraqu. Wa hada qalamun akhdaru. Wa hada qalamun akhdaru. Wa hada qalamun aswadu. Wa hada qalamun aswadu. Wa hada qalamun asfar. Wa hada qalamun asfar. Qalat Zainabu indi manadilu kasiratun. Indi manadilu kasiratun. Hada abyadu wa hada asfaru wa hada ahmaru wa hada azraqu. Qalat laha Fatimatu. Qalat laha Fatimatu. A'indaki mindilun akhdaru? Qalat la. La ma indi mindilun akhdaru. Ma indi mindilun akhdaru. Qala Talhatu indi mafatihu kathiratun. Indi mafatihu kathiratun. Hada miftahul ghurfati. Wa hada miftahul hakibati. Wa hada miftahus sayyarati. Qala Sufyanu fi baladina masajidu wa madarisu kasiratun wa fanadiqu qalilatun. Fi baladina masajidu wa madarisu kasiratun wa fanadiqu qalilatun. Ahaulai atibba'u? La hum mudarrisuna. La hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Ini salah harokat ya, yang betul. Wa hum ulama'u kibarun, bukan kibarin. Baik, silakan, saya akan persilakan ada umat yang sudah masuk untuk membaca separagraf sekaligus saya minta untuk diterjemahkan. Tafadhol, saya mulai dari yang paling atas dari channel Manhaj Salaf. Silakan Bu, siapa ini Bu? Saya lupa. Bu Amsi ya. Bu Amsi? Ya, silakan Bu Amsi. Iqra'i Bu Amsi. Ahlan. Bisa diaktifkan mic-nya? Baik. Akan ya. Tafadhali, Iqra'i. Kurang sedikit Ustaz tulisannya. Kenapa? Kurang besar. Kurang besar apanya? Tulisannya?
Iya. Oh, Hamzah nggak ada bukunya soalnya. oh gitu, baik. Saya berikan yang lain ya. Ya, soalnya ini udah paling besar. Kalau lo nggak bisa. Baik, Oh ya udah bisa di. kalau begitu saya persilakan kepada Bu Eli. Silakan. Ahlan wa sahlan Bu Eli. Afwan Ustadz bisa dibesarin dari sini. Hah? Oh bisa. Ya udah kalau gitu. Silakan dibaca Bu Amsi. Bismillah. Hamidun tabibun. Ya. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Cukup sampai situ dulu. Coba terjemahkan. Hamidun tabibun. Hamid seorang dokter. Ya. Zaujatuhu mudarrisatun. Istrinya seorang guru. Iya, istrinya seorang guru. Bagus. Ismuha Aminatu. Namanya Aminah. Ya, Aminah kenapa di sini nggak bertanwin? Karena nama termasuk mamnu minas sorf. Iya. Iya, dia mau nasoroh. Kenapa? Dia masuk kelompok apa? Nama Aminah? perempuan. Iya, nama perempuan. Lebih dari 3 huruf. Bagus. Huruf. Iya, Hamidun lahu arba'atu abna'in. Terjemahkan. Hamid dia mempunyai 4 anak laki-laki. Bagus. Dilanjutkan Bu Amsi. Hum. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Titik dulu. Kalau titik berarti sebentar, ulang lagi. Kalau ada titik berarti ibu intonasinya diputuskan ya, berhenti. Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ulang. Hum. Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Bagus. Artinya Ahmadu wa Hamzatu talibani. Iya, lanjut dulu. Lanjut. Ahmadu talibun mujtahidun. Iya. Satu lagi. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus Ibu. Sekarang terjemahkan ya. Coba. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Artinya apa? Mereka Hamzah dan Hamzah, Utsman, Ahmad, dan Ibrahim. Bagus sekali. Mereka adalah Hamzah, Utsman, Ahmad, dan Ibrahim. Hamzah kenapa nggak bertanwin? Sebabnya Hamzah apa? karena nama laki-laki yang pakai tak marbutoh. Bagus sekali. Utsman kenapa tidak bertanwin? Karena dia nama-nama ajam. Bukan. Masuk mamnu minas sorf. Bukan ajam. Sebabnya bukan ajam. Mamnu minas sorf ada alif dan nun. Nah, itu dia. Ada alif dan nun. Bagus alif sekali. Bagus. Ahmad kenapa nggak bertanwin? Dia termasuk nama apa ya? Lupa Ustadz. Lupa. Dia nama yang polanya af'alu. Iya. Iya. Lanjut. Ibrahim kenapa nggak bertanwin? Nama ajam. Nama ajam. Bagus. Ahmad sudah tadi. Hamzah sudah. Tolibani. Terjemahkan. Ahmadu wa Hamzatu tolibani. Ahmad dan Hamzah keduanya seorang dokter. Tolibani. Bukan tobibani. Tolibani. Ahmad dan Hamzah keduanya pelajar. Iya, keduanya seorang pelajar, bukan dokter gitu ya. Kalau dokter tabib. Ya, Ustaz. Iya, lanjut. Ahmadu talibun mustahidun. Terjemahkan. Ahmad seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Bagus. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Dan Hamzah seorang pelajar yang malas. Betul, dan Hamzah seorang pelajar yang malas. Kenapa kaslanu tidak bertanwin? Karena masuk mamnu minas sorf.
Iya, betul, mamnu minas sorof, karena memang betul. Cuma sebabnya kenapa dia mamnu minas sorof? Kenapa dia masuk kelompok Karena mamnu minas sorof? kata sifat yang ada akhiran alif dan nun. Iya, itu dia jawabannya. Karena dia kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Barakallahu fiik, Masya Allah. Mumtaz, Bu. Siapa? Bu Amsi. Ya, Santi. Barakallahu fiik. Afik barakallahu Ustaz. Iya, selanjutnya dilanjutkan bacanya Bu Eli. Bu Eliana. Saya absen ya. Siap-siap setelah Bu Eli, Bu Eti. Ya, silakan Bu Eli Ustaz, dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhali Bu Eli, dilanjutkan. Istamiri qiraah Ummu Amsi. Silakan dilanjutkan bacanya Bu Amsi. Tafadhali. Qala Yusufu. Ya. Indi khamsatu aklamin. Haza qalamun ahmar. Hadza, la. Ujung lidahnya tentukan ke gigi atas. Haza. Nah, bagus. Hadza, bagus. Haza qalamun ahmaru. Ya. Wa hadza qalamun azraku. Bagus. Wa hadza qalamun ahdaru. Bagus. Wa hadza qalamun aswadu. Bagus. Wa hadza qalamun asfaru. Iya, barakallahu fiik. Masya Allah, mumtaz. Terjemahkan Bu Eli. Qala Yusufu. Yusuf berkata, Ya. Indi khamsatu aklamin. Milikku. Bukan. Indi, apa di Indi? Ini punya aku, bukan Ustaz. Saya mempunyai. Oh iya. Iya. Ada romir ya Ustaz. Karena inda itu buat menunjukkan kepunyaan. Kalau diterjemahkan saya mempunyai, begitu ya Bu ya. Ya, Karena pulpen tidak berakal, maka pakainya indi. Indi khamsatu aklamin. Apa artinya? Saya mempunyai 5 pulpen. Bagus. Hada qalamun ahmaru. Artinya? Ini pulpen merah. Iya, ini pulpen merah. Bagus. Wahada qalamun azraku. Dan ini pulpen yang biru. Betul. Azrak berwarna biru. Sahih, ini pulpen biru. Wahada qalamun akhdoru. Dan ini pulpen yang hijau. Bagus. Akhdor hijau. Wahada qalamun aswadu. Dan ini pulpen yang aswadu apa ya? Hajar aswad. Oh, hitam. Hitam, bagus. Hitam ya Ustaz ya? Benar, hitam. Ingat aja, hajar aswad, ya batu hitam, dan habbatun sauda untuk memanasnya. Ada qalamun aswad. Ya, ini adalah pulpen hitam. Yang hitam. Wahada qalamun asfaru. Dan ini pulpen yang kuning. Dan ini pulpen warna kuning. Asfar. Ingat di surat Al-Baqarah, baqaratun safra. Sapi berwarna kuning. Qalamun asfar, pulpen kuning. Baik, pertanyaannya Bu Eli. Yusufu, kenapa nggak bertanwin? Nama ajam Ustaz. Nama aja, Masya Allah. Ahmar, kenapa nggak bertanwin? Ahmaru. Berpola seperti Ahmad tadi, apalu ya Ustaz. Apa tadi? Berpola seperti apalu tadi Ahmad. Betul, iya Hasan. Sifat berpola af'alu, betul. Azraq. Azraq, kata sifat untuk warna dan berpola sama ya Ustaz ya? Iya, maksudnya langsung aja bilang kata sifat berpola af'alu. Gitu ya. Af'alu juga ya. Karena af'alu itu ada yang bermakna warna, ada yang bukan. Iya. Akhdoru. Kenapa? Tadi jawabannya tadi seperti apa? Kenapa nggak bertanwin? Kata sifat berpola af'alu. Bagus, kata sifat berpola af'alu. Aswadu juga kenapa tidak bertanwin? Sama kata sifat yang berpola af'alu. Masya Allah. Terakhir, asfaru kenapa tidak bertanwin? Kata sifat yang berpola af'alu. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Eli. Asanti mumtazah. Anti mumtazah. Hasan. Masya Allah. Ya, perhatikan ya umahannya. Qala Yusuf berkata, indi khamsatu aklam. Saya punya 5 pulpen. Hada qalamun ahmar. Ini pulpen merah. Wahada qalamun azraq. Ini pulpen biru. Wahada qalamun akhdar.
ini pulpen hijau, wa hadza qalamun aswad, ini pulpen hitam, wa hadza qalamun asfar, dan ini pulpen kuning. Yusuf tidak bertanwin karena nama ajam. Ahmar, azraq, akhdar, aswad, asfar tidak bertanwin karena ini kata sifat yang memiliki pola af'alu. Baik, dilanjutkan paragraf selanjutnya. Tafadhol Bu Eti. Tafadholi, iqra'i Bu Eti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya ya Ustaz ya. Baca aja sama arti ya. Iya, nanti tak tanya sekalian. Kemarin kan ikut kan? Udah mukadimahnya. Iya Ustaz. Iya, coba dibaca dulu ini. Ya, dibaca dulu ya sampai selesai. Sampai saya bilang cukup, nanti baru terjemah. Silakan, iqra'i. Qalat Zainabu indi manadilu katsiratun. Hasan. Hadza abyadu wa hadza asfaru wa hadza ahmaru. Wahada hanya panjang Bu. Wahada ahmaru. Wahada azroku. Lanjut Bu, istamil. Lanjut dulu sampai Udah akhir. ya Ustaz? Ya. Udah ya Ustaz ya? Belum lanjut. belum. Tak bilang berhenti. Istamiri. Qalat laha Fatimatu. Ya. Indika. Kan? A. Aing. Indaki. Iya betul. Inda. Ingat ya, ini inda dibaca inda. Kecuali kalau ada huruf jar jadi min indi. Indaki. Pakainya ki karena lawan bicaranya perempuan. Ya, indaki. Silakan ulang. Indaki mindilun akhdoru ya Ustaz. Iya, ini jelas akhdoru. Ulang lagi. Indiki lagi. Indaki mindilun akhdoru. Ulang sekali lagi. Indaki mindilun akhdoru. Udah ya Ustaz? Satu lagi. belum. Saya bilang yakfi. Kalau yakfi cukup. Satu lagi kolas. La ma indi mindilun akhdoru. Ahsan. La ma indi mindilun akhdoru. Sahih Bu Eti. Ahsanti. Terjemahkan sekarang. Qalat Zainabu. Apa artinya? Qalat Zainab berkata, bagus sekali. Indi manadilu katsiratun. Saya memiliki sapu mindil. Saya memiliki sapu tangan yang banyak. Betul sekali. Manadil itu bentuk jamak dari kata mindil. Ahsan. Saya memiliki sapu tangan yang banyak. Hada abyadu. Tarjimi, terjemahkan. Ini putih. Ini putih, bagus. Wahada asfar. Dan ini kuning. Kuning, bagus. Wahada ahmaru. Dan ini merah. Ahsan. Wahada azraku. Dan ini biru. Baik, soalnya Bu Eti, Zainabu. Ya. Iya, Zainabu kenapa tidak bertanwin? Zainab. Sebabnya apa? Sebab dia memenuhi nasoroh, kenapa? Nah ini Ustadz, nggak paham. Belum paham? Zainabu? Dari 5 kelompok. Yang fil-fil itu ya Ustadz ya, masuk ke fil-fil itu ya? Bukan. Zainab. Yang di 5 kelompok kemarin tidak kita bahas. Baik, Zainab, Ibu lihat ya di catatannya. Nanti Zainab dia tidak bertanwin karena Zainab itu nama perempuan. Dia masuk ke alam Ibu. Nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Ya. Tapi ini kan ada yang Zainabu masuk. Zainab nama perempuan bukan? Iya Ustadz. Iya, berarti kalau nama perempuan tidak bertanwin. Ya. Oh iya Pak.
Fatimatu gitu ya Ustadz ya? Betul. Aisyah gitu ya? Iya, Maryam, Zainab, itu kan Satu nama nama perempuan. wanita yang lebih dari 3 huruf. Iya Ustadz. Iya, betul. Lanjut. Lihat catatan nih Ustadz. Iya. Baik, Manadil. Kenapa nggak bertanwin? Manadil. Manadilu. Tahu sebabnya? Tahajud. Nggak tahu Ustadz. Afwan ya Ustadz ya. Iya, baik. Kalau gitu ya, saya berikan ke yang lain Bu Yati ya. Syukron ya. Iya Ustadz. Iya, jazakallah khairan. Kalau nggak ya Ustadz. Afwan ya Ustadz. Iya, baik. Baik. Selanjutnya saya persilakan ya di bawahnya Bu Lili, silakan. Nah, Ustadz. Ya, Ampun, dibaca. tadi Qalat Zainab. Diulang lagi bacanya. Qalat Zainabu indi manadilu katsiratun. Hadza abyadu wa hadza asfaru wa hadza ahmaru wa hadza azraqu. Terus. Qalat laha Fatimatu a'indaki mindilun akhdaru. Qalat la ma indi mindilun akhdaru. Jamil. Terjemahkan lagi. Qalat Zainab. Artinya? Berkata Zainab, Ya, indi manadilu katsiratun. aku memiliki sapu tangan yang banyak. Jamil. Hada abyad. Ini sebentar Ustaz, belum hafal nama-nama warna Ustaz. Ya. Ini warna putih. Bagus. Wahada asfar. Dan ini warna kuning. Jamil. Wahada ahmaru. Dan ini warna merah. Ya, wahada azraqu. Dan ini warna biru. Iya, dan ini warna biru. Sahih. Yang paling mudah tuh ahmar ya, merah karena mirip bahasa kita. Ahmar. Nah, Ustaz. Ya, azraq tinggal kita aja. Rok itu biru, abyad putih. Baik, Bu Lili, Zainab, kenapa tidak bertanwin? Karena nama perempuan ya Ustaz. Nama perempuan. Jamil. Manadilu, kenapa tidak bertanwin? Muntahal jumu Ustaz. Iya, jamak muntahal jumu. Betul. Manadil bentuk jamak. Setelah alif lebih dari 1 huruf. Betul, Ibu. Abyadu, asfaru, ahmaru, azraqu. Kenapa ini semua tidak bertanwin? Karena mengikuti wazan fi'il af'alu Ustaz. Iya, karena ini adalah kata sifat yang mengikuti wazan af'alu. Ahsan. Lanjut Bu Lili. Qalat laha Fatimatu. Terjemahkan dulu. Qalat laha Fatimatu. Fatimah berkata, lahanya apa ya Ustaz ya? Iya, qala itu memang selalu dia butuh kepada huruf jarri ini. Qalas Fatimatu laha. Qalas laha Fatimah. Fatimah berkata kepadanya. Iya, kalau Ibu ingin bilang Muhammad berkata kepada guru, qala Muhammadun lil mudarris. Jadi li itu untuk menunjukkan kepadanya. Nah, Ustaz. Iya. Ini berarti lahannya mengacu kepada Zainab ya Ustaz? Betul, hanya domirnya kembali ke Zainab. Maksudnya Fatimah berkata pada Zainab, sama Zainabnya diganti dengan domir ha. Qalat laha Fatimatu. Fatimah berkata kepadanya. Nyanya maksudnya kepada Zainab. Ulang lagi. Qalat laha Fatimah. Qalat laha Fatimatu. Artinya? Fatimah berkata kepadanya atau Zainab. Hasan. Fatimah berkata kepadanya, a'indaki mindilun akhdaru, artinya? Apakah kamu memiliki sapu tangan hijau? Iya. Apakah kamu memiliki sapu tangan berwarna hijau? Hasan. Fatimah kenapa nggak bertanwin, Bu? Nama perempuan juga, Ustaz. Iya, karena nama perempuan. Hasan. Akhdaru. Nama sifat atau warna yang mengikuti wazan fi'il af'alu. Jamil. Maka sifat berpola af'alu. Hasan. Dilanjut, Ibu. Qalat artinya apa? Qalat, dia berkata. Iya, dia berkata karena kata kerjanya ada taknya, berarti yang berkata ini siapa? Perempuan, Fatimah. Perempuan. Iya, yang berkata Zainab.
Kan Fatimah yang berkata pada Oh, Zainab. na'am. Iya. Qalat, maka Na'am. dia Zainab berkata, la ma indi mindilun akhdoru. Artinya, Tidak, aku tidak memiliki sapu tangan warna hijau. jamil. La ini artinya tidak. Ma indi menunjukkan saya tidak punya. Karena ma-nya ini menunjukkan nafi ya. Di pelajaran 10 yang pernah kita bahas. La ma indi mindilun akhdoru. Tidak, saya tidak memiliki sapu tangan hijau. Nah, kembali tadi akhdoru, saya ulang. Kenapa Ibu tidak bertanwin? Karena termasuk nama warna yang memiliki wazan fi'il af'alu, Iya, Ustaz. sahih Polanya banget. af'alu. Asan. Ya, setiap kata sifat yang memiliki pola af'alu, maka dia tidak bertanwin. Barakallahu fiik Bu Lili, asanti, mumtazah. Barakallahu, Ustaz. Iya. Selanjutnya, setelah Bu Lili, masih ada satu paragraf terakhir. Silakan dibaca. Tafadhol yang ada di sini. Bu Ahdalia kemarin ikut gak? Kalau enggak, saya berikan dulu yang lain. Nggak ikut kemarin Ustaz. Nggak ikut ya, baik. Saya berikan yang ikut dulu ya Terima kemarin. Karena ini berkaitan dengan pelajaran kemarin. Baik, Bu Linda Umu Fathan. Kemarin ikut nggak? Ikut Ustaz. Ikut, silakan. Dibaca Ibu. Fadhol. Qala Talhatu. Nah. Indi mafatihu katsiratun. Nah. Hadza miftahul ghurfati. Wa hadza miftahul hakibati. Wa hadza miftahul sayyarati. Jamil. Lanjut Ibu. Qala Sufyanu. Fi baladina masajidu wa madarisu katsiratun. Wa fanadiku qalilan. Hasan. Ulai atibba'u Ya. hum mudarisuna wa hum ulama'u kibarun. Jamil. Wa hum ulama'u kibarun. Masya Allah. Asanti Bu Linda, terjemahkan. Qala Tolhatu. Berkata Tolha. Betul. Perhatikan Ummahat ya. Tolha ini nama laki-laki. Makanya kolanya tidak pakai tak ta'anis seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan Zainab perempuan. Makanya ada tak ta'anisnya. Qolat Fatimah. Qolat Zainab. Kalau yang berkata Tolha, maka tidak menggunakan tak ta'anis. Qala Tolhatu. Tolha berkata. Baik, langsung aja saya tanya Bu Linda, kenapa Tolha tidak bertanwin? Karena nama laki-laki yang dengan tamarbuto. Hasan, nama laki-laki tamarbuto. Dilanjut Bu Linda. Indi mafatihu katsiratun. Artinya? Saya mempunyai kunci yang banyak. Jamil, saya mempunyai kunci yang banyak. Kenapa mafatihu tidak bertanwin? Karena setelah alif lebih dari satu huruf ya. Jamil, dia jamak muntahal jumu yang bentuk jamaknya setelah alif lebih dari satu huruf. Hasan. Diterjemahkan lagi, hada miftahul ghurfati. Artinya? Ini kunci kamar. Ini kunci kamar. Wahada miftahul hakibati. Ini kunci akibat tas ya. Iya betul. Dan ini kunci tas. Maksudnya kunci koper mungkin ya. Tas kan ada yang punya kunci. Wahada miftahus sayyarati. Dan ini kunci mobil. Iya, dan ini adalah kunci mobil. Baik, Bu Linda, miftah di sini kan nggak ada alif lam ya, Bu? Miftah, miftah, miftah. Benar ya? Kenapa kok miftahnya nggak bertanwin, Bu? Apakah dia masuk mamnu minas shoroh? Iya Ustadz ya, miftah kenapa ya? Masuk mamnu minas shoroh. Kalau masuk mamnu minas shoroh, dia masuk kelompok yang mana, Bu? Miftah di sini. Yang terus miftah. Apa ya Ustadz? Tahu sebabnya? Sama yang itu ya Ustadz ya. Miftahu.
Tahu? Baik, Nggak jawabannya tahu, Ustaz. adalah miftah di sini bukan masuk mamnu minas sorof, bukan. Terus kenapa nggak bertanwin? Kan bentuk mudoh, Ibu. Mudoh syaratnya nggak boleh bertanwin. Mudah. Ya? Iya, iya, Ustaz. Iya, mudoh pilih. Jadi jangan terkecoh ya, rumah ya. Perhatikan, walaupun nggak ada alif lam, bisa jadi dia tidak bertanwin, walaupun bukan mamnu minas sorof. Kenapa? Karena bisa jadi, contoh di sini miftah sebagai mudoh di dalam kata ini. Dan mudoh syaratnya nggak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Baik, lanjut Bu Linda. Qala Sufyanu, artinya? Berkata Sufyan, Baik, Sufyan berkata, fi baladina, apa fi baladina itu? di negara kami, Di negara kami, bagus. Masajidu wa madarisu katsiratun. Artinya? masjid dan sekolah banyak. Betul sekali, masjid-masjid dan sekolah-sekolahnya banyak. Baik, masajid, madaris, kenapa nggak bertanwin? Karena apa tadi istilahnya, setelah alif ada lebih dari satu Iya. huruf. Jamak yang setelah alif lebih dari satu huruf. Jamak setelah alif lebih dari satu huruf. Namanya jamak muntahal jumu'. Muntahal jumu' ya. Betul. Wa fanadiqu qalilatun. Artinya? Dan kebunnya sedikit ya Ustaz. Kebun ya fanadiq. Bukan. Kalau kebun hadaiq. Ini fanadiq. Fanadiq jamak dari kata Funduk. funduk. Hotel ya Ustaz. Hotel. Kalau yang apa tadi kebun itu bahasa Arabnya hadiqah, begini Bu, hadiqah. Hadiqah jamaknya hadaiq. Kalau hadaiq dia masuk kepada, lihat nih, jamak yang lebih dari satu huruf, apa setelah alif lebih dari satu huruf. Hadaiq. Hadiqah, hadaiq. Wa fanadiqu qalilatun. Dan hotel-hotel yang kecil. Hasan. Dilanjutkan Bu Linda. Aha ulai atibba'u. Apakah itu para dokter? Betul sekali. Apakah ini, haula ini ya, kalau itu ula ika. Ya. Ya, apakah ini? Apa? Apakah ini? Para dokter. Betul. Apakah ini para dokter? Atibau kenapa nggak bertanwin? Karena alif apa ya? Ada tuh kaidahnya kemarin apa ya? Ada alif, kemudian hamzah. Namanya alif ta'nis mamdudah. Namanya hamzah yang hamzahnya tambahan. Ya, setelah ada alif dan hamzah maka tidak bertanwin ya. Namanya alif ta'nis mamdudah. Apakah ini adalah para dokter? Dilanjutkan lahu mudarrisuna. Bukan mereka para guru. Ya, bukan mereka para guru. Wahum ulama'u kibarun. Artinya? Dan mereka adalah ulama besar. Betul. Mereka adalah para ulama besar. Mereka adalah para ulama besar. Baik. Ulama juga kenapa nggak bertanwin, Bu? Itu tadi Ustadz yang setelah alif ada hamzah. Apa namanya? Alif ta'nis mamdudah. Iya, atau gampangnya begitu, nggak apa-apa Ibu nggak kenal istilahnya, bisa dibilang setelah alif ada hamzah. Hamzahnya hamzah tambahan. Nah, di sini perhatikan Ummahat, kibarun, ini bukan kibarin ya, salah, yang betul kibarun. Kenapa kibarun? Karena kibarun ini adalah sifat dari kata ulama. Iya. Ulama sebagian man'utnya, kibarun naatnya. Dan mereka adalah para ulama besar. Sama-sama domah, cuma bedanya ulama domahnya nggak bertanwin karena dia mamnu minas sorof. Setelah alif ada hamzah, sedangkan kibarun dia bertanwin karena tidak masuk pada kelompok mamnuun minas sorof. Barakallahu fiik Bu Linda, ahsanti. Jazakillah khairan katsiran. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, ahsan. Baik Ummahat, inilah tadi ya percakapan yang kita baca ya dari nas satu kalimat. Yang dalam nas ini kita dapatkan contoh-contoh dari isim mamnu'an minas sorof atau isim la yang sharif yang pernah kita bahas di hari sebelumnya. Muqaddimah tentang kaidahnya. Diterapkan oleh penulis dalam contoh-contoh di sini. Insya Allah Ta'ala nanti akan juga disediakan oleh penulis penjelasan dan juga
beberapa latihan berkaitan dengan mengelompokkan mana saja isim yang termasuk dari mamnu'un minas shorof. Kembali untuk melancarkan bacaannya, saya persilakan kepada ummahat semua untuk mengikuti bacaan saya di rumahnya masing-masing. Tadi sudah diterjemahkan oleh ummahat, sekarang cukup didengarkan dan diikuti bacaannya. Istami'na jayidan hadihil qira'ah summa karirnaha. Istami'na jayidan summa karirnaha. Dengarkan dan ikuti bacaannya. Hamidun tabibun. Hamidun. Zaujatuhu mudarrisatun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mustahidun. Ahmadu talibun mustahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu. Qala Yusufu. Indi khamsatu aqlamin. Indi khamsatu aqlami. Hada qalamun ahmaru. Hadza qalamun ahmaru. Wa hada qalamun azraqu. Wa hadza qalamun azra'u. Wa hada qalamun akhdaru. Wa hadza qalamun akhdaru. Wa hada qalamun aswadu. Hadza qalamun aswadu. Wa hada qalamun asfaru. Wa hadza qalamun asfaru. Qalat Zainabu. Qalat Zainabu. Indi manadilu kasiratun. Indi manadilu kasiratun. Hada abyadu. Hadza abyadu. Wa hada asfaru. Wa hadza asfaru. Wa hada ahmaru. Wa hadza asfaru. Wa hada azraqu. Wa hadza azraqu. Qalat laha Fatimatu. Qalat laha Fatimatu. A'indaki mindilun akhdaru. Wa indaki min dinin. Qalas la ma indi mindilun akhdaru. Qalat la ma indi min dinin. Qala Talhatu. Qalat Talhatu. Indi mafatihu kasiratun. Indi mafatihu kasiratun. Hada miftahul ghurfati. Hadza miftahul ghurfati. Wa hada miftahul hakibati. Wa hadza miftahul hakibati. Wa hada miftahus sayyarati. Wa hadza miftahul sayyarati. Qala Sufyanu. Qala Sufyanu. Fi baladina masajidu wa madarisu kasiratun. Fi baladina masajidu wa madarisu kasiratun. Wa fanadiqu qalilatun. Wa fanadiqu qalilatun. Aha ulai atibba'u. Haula'i atba'u. La hum mudarrisuna. La hum mudarrisuna. Wa hum ulama'u kibarun. Wa hum ulama'u kibarun. Baik, ini adalah contoh nas ya ummahat ya dari pelajaran 22. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan dan juga latihannya berkaitan dengan isim mamnu'un minas sarfi. Nah, perhatikan kata penulis al-mamnu' minas sarf. Mungkin beda ya tulisannya di saya dengan yang ada di
kitab ya. Kalau yang di kitab itu tulisannya apa tuh latihan satunya? Coba kita lihat dulu ya di bukunya. Kayaknya kan beda. Baik, kata penulisnya ada tulisannya di sini ya. Al-anwa'ul atiyah. Ya sama ternyata. Al-anwa'ul atiyah. Di sini lihat ya. Al-anwa'ul atiyah. Macam-macam berikut ini. Al-anwa' itu jamak dari kata nau. Nau itu macam. Al-anwa' al-atiyah. Macam-macam berikut ini. Minal asma'il mamnu'atun minas sarfi. Termaksud dari isim-isim mamnu'atun yang dilarang. Minas sarfi. Ya, minas sarf. Maksudnya apa? Dari tanwin. Karena sarf yang dimaksud dalam kata ini adalah tanwin. Bukan sarf yang artinya perubahan kata dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Saya ulang. Al-anwa'ul atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sarf. Kata penulis, macam-macam berikut ini termasuk dari isim-isim yang dilarang dari tanwin. Atau gampangnya kita bisa bilang isim-isim berikut ini yang ada di bawah ini adalah termaksud dari jenis atau macam-macam isim yang dilarang dari tanwin. Nah, penulis memberikan contoh dengan cara mengkelompokkan setiap kata sesuai dengan jenisnya masing-masing. Yang pertama, isim yang termaksud dari mamnu minas sarf, lihat. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Baik, kalau saya tanya sama Ummahat, nomor 1 ini masuk pada kelompok apa? Nama-nama lebih dari 3 huruf. Iya. Nama wanita. Nama perempuan, betul, yang lebih dari 3 huruf. Nah, masuk di dalamnya Makkah dan Juddah. Saya sudah sampaikan ya di pekan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Tiap nama negara ataupun kota dia dimasukkan ke dalam nama perempuan. Walaupun nanti sebagian nama ada yang nggak ada tamar butonya, tapi masuk ke muannas. Contohnya apa? Pakistan. Pakistan tuh nggak ada alif lamnya. Cuma tetap bilang Pakistanu. Gitu. Nah, dia masuk ke muannas. Baik, yang kedua, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Kenapa ini? Masuk pada kelompok apa yang kedua? Nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Betul, nama laki-laki berakhiran tak marbutoh. Ahsantuna, bagus sekali. Iya, marbutoh. Iya. Yang ketiga, yang poin A, Utsmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'man. Itu masuk pada kelompok apa? Nama laki-laki yang berakhiran alif dan nun. Iya. Nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Yang ba, kaslanu, jawanu, asyanu, syaba'anu, mal'anu. Masuk pada apa ini? Nama sifat yang diakhiri alif dan nun. Iya, sahih. Kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Kaslanu, maras, jawanu, lapar, asyar, haus, syaba'an, kenyang, mal'anu, penuh. Nah, ini semua kata sifat. Ini bagus juga ya. Masya Allah, penulis memberikan 2 kelompok A dan B ini jadi 1. Karena memang nama dan sifat yang diakhiri oleh alif dan nun tidak bertanwin. Saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau seandainya umat lihat ada kata finjan misalnya. Nih, finjan. Finjan itu artinya cangkir. Finjan ini finjanun atau finjanu? Pinjanun. Iya. Janu. Bertanwin nggak? Asalnya bertanwin. Bertanwin. Kenapa bertanwin? Kan akhirnya alif dan nun. Dia bukan nama sifat, bukan nama benda. Iya, sahih. Jawabannya karena pinjanun ini bukan nama dan bukan kata sifat. Kalau nama dan kata sifat itu tidak boleh bertanwin. Tapi kalau bukan nama dan bukan kata sifat, walaupun diakhiri alif dan nun, maka dia tetap bertanwin. Pahami ya? 3 ini nama dan kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Baik, yang keempat, poin A. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Kenapa ini tidak bertanwin? Poin A. Nama ajam. Bukan. Salah, yang bilang ajam salah. Ahmad itu nama Arab. Wazan
Kenapa? Oh, af'alu, Iya. af'alu. Karena dia mengikuti wazan af'alu. Nama berpola af'alu. Bukan ajam ini. Nama Arab. Ahmad itu. As'ad juga Arab. Polanya af'alu. Baik yang ba. Abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Masuk pada kelompok apa? Kata sifat yang wazan Wazan af'alu. Betul. Kata sifat yang mengikuti wazan af'alu. Nah, jadi poin 4. Perhatikan nih. Ini bagus sekali kelompoknya. Ini kalau ini poin 3. Kata sifat dan nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Alif dan nun. Kalau bukan nama dan bukan kata sifat, walaupun alif dan nun, maka tetap bertanwin ya. Adapun yang keempat juga sama nih. Nama dan kata sifat yang polanya mengikuti pola atau mengikuti wazan timbangan af'alu. Af'alu. Ingat ini ya, af'alu. Jadi kalau ada af'alu untuk pada kata sifat dan nama, dia tidak boleh bertanwin. Ditanwin. Iya. Af'alu. Af'alu. Ya. Beginilah kira-kira tulisannya. Baik, yang kelima. William, Edwardu, Landanu, Baris. London itu London. Baris, Paris. Pakistan, Pakistan masuk ke ajam ya. Pakistan, Baghdadu, Ibrahim, Ismail, Ishaqu, Yaqubu, Yunus, Yusuf. Banyak ini. Kenapa dia tidak bertanwin? Ajam. Nama ajam, betul. Nama ajam juga masuk pada nama yang tidak bertanwin. Baik, tadi saya sampaikan di mukadimah. Kalau ini ummahat Nuhun atau Nuhu? Nuhun. Bertanwin nggak? Nuhun bertanwin. Tanwin. Baik, Nabi Nuh dari Arab bukan? bukan. Bukan. Tapi kalau bertanwin kenapa? Karena hurufnya cuma 3 huruf. Iya, huruf. karena cuma 3 huruf. Demikian juga ya dengan nama ajam. Kalau cuma 3 huruf maka bertanwin. Nuh, kemudian siapa lagi tuh? Lut, Nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Kalau Nabi Hud memang dari Arab. Hud. Lut. Ya, Lut itu tidak tetap bertanwin karena cuma 3 huruf. Sama seperti tadi yang saya sampaikan nama George. George itu bahasa Inggris kan, nama ajam ya. Tulisannya gini nih George tuh. Nih. Nih, George. Tulisannya gini, ja. Jurjun. Tapi dibaca bukan Jurjun, ini baca George. Ja-nya apa? Nah. George. Nah, karena cuma 3 huruf tetap dibaca George Jun. George Jun. Walaupun bukan Arab. Tapi kalau cuma 3 huruf maka termasuk dari mamnu'un minas sharaf. Baik, kemudian selanjutnya yang ke-6. Yang ke-6 kita lihat kelompoknya apa saja. Ini sudah ada di diktat ya yang kita bahas kemarin. Sebentar. Sebentar dulu ya. Nah, yang ke-6. Aghniya'u, asdiqa'u, aqwiya'u, atiba'u. Agniya itu artinya apa agniya? Kaya. Asdiqo, sahabat. Baik. Aqwiya jamak dari qawi, kuat. Betul. Atiba, dokter. Jamak dari tabib. Baik. Fuqara'u, fakir, miskin. Ya, wuzara, wazir, menteri. Betul. Wazir, menteri. Zumala, Zamil, betul, teman. Hasan. Ulama. Alim dari kata alim, orang yang berilmu. Baik, ini yang A dan B kenapa nggak bertanwin? Ada tuh tulisannya. Jamak taksir yang diakhiri dengan alif dan hamzah. Ya, namanya alif tanis mamdudah. Ya, itu hamzahnya tambahan ya, alif mamdudah, hamzah tambahan. Walaupun ada ummahat beberapa isim yang bukan zama, tapi akhirnya hamzah, dia juga tidak bertanwin. Contohnya apa? Sohro, ya kan? Sohro itu artinya padang pasir, Sahara. Lihat akhirnya hamzah, hamzahnya tambahan. Walaupun bukan jamak, tapi diakhiri oleh alif dan hamzah,
maka dia tidak bertanwin. Baik, ini kelompok yang keenam ya. Baik, kelompok terakhir yang jim dan dal. Masajidu, madarisu, fanadiku, makatibu, pada daqaiku. Kenapa nih nggak bertanwin nih yang kerja? Muntahal jumu. Lebih Iya. dari 2 huruf. Karena setelah alif ada lebih dari huruf. Betul. Lebih dari 1 huruf. Iya, lebih dari 1 huruf. Ya, setelah alif lebih dari 1 huruf atau dikenal dengan jamak muntahal jumu'. Nah, ini semua ada 2 hurufnya nih. Nah, artinya setelah alif lebih dari 1 ada 2. Berarti dia jamak tidak boleh bertanwin, namanya jamak muntahal jumu', jamak yang sudah tidak bisa dijamakkan kembali. Masajid jamak dari masjid, artinya masjid, madaris jamak dari madrasah, sekolah, fanadik jamak dari funduk, hotel, makatib jamak dari maktab, daqaik jamak dari daqiqah yaitu menit. Daqaik itu jamak dari apa? Daqiqah, menit. Ya, saya tulis nih daqiqah, daqiqatun, menit. Jamaknya daqaik. Daqaik itu masuk pada mamnu minas sharaf karena setelah alif lebih dari 1 huruf. Baik, yang dal. Manadil jamak dari mindil, mafati jamak dari miftah, panajin jamak dari finjan, karosi jamak dari kursi. Baik, ini kenapa nggak bertanwin yang terakhir nih, yang dal? Alifnya setelah alif ada 3 huruf. Iya, Dan setelah ada alif yang- ada 3 huruf. Lihat, 2 aja nggak bertanwin. 2 saja nggak bertanwin. Apalagi kalau 3. Ya. Iya, ini lebih itu lagi. Namanya bentuk sigoh muntahal jumu. Mami salah cepetan. Gimana, Bu? Sabar lagi. Ya, begitu ya. Setelah alif lebih dari 1 huruf, maka tidak bertanwin. Manadil, mafatih, manajin, karosi. Manadil artinya sapu tangan, mafatih artinya kunci, panajin artinya cangkir, jamak dari finjan, karosi jamak dari kursi, artinya kursi-kursi. Baik, Ummahat, di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita beberapa contoh ya dari kelompok isim yang tidak bertanwin. Nah, penulis memberikannya dengan contoh-contoh langsung ya, dengan dikelompokkan masing-masing. Tentunya semuanya sudah ada penjelasannya di tulisan silabus yang saya berikan kepada Ummahat berkaitan dengan kaidah isim mamnu minas sharaf di pelajaran 22 ini. Silakan bisa merujuk kepada percakapan tersebut. Percakapan pada silabus yang saya bagikan kepada Ummahat semua. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke latihannya. Iya, silakan. Bu Linda. Silakan, Bu Linda. Bu Linda, Ustaz. Iya, tafadhol Bu Linda. Boleh tanya ya? Adanya alif taknis itu kan yang menunjukkan mu'annas. Iya. Alif maksuroh sama alif mamdudah tadi ya Ustaz. Kalau ulama'u kan dia itu laki-laki. Iya. Kalau kapan dipakai dia sebagai mu'annas karena dia kan menunjukkan mu'annas alif mamdudah tadi. Iya. Baik, Ibu, alif tanis mamdudah dinamakan demikian ya karena memang secara asal isim yang diakhiri oleh alif dan hamzah itu secara asalnya adalah bentuk isim mu'annas. Contoh tadi seperti sohro. Nah, sohro. Kemudian contohnya seperti kata sauda'u. Ibu kan tahu ya, sauda artinya hitam. Kemudian apalagi hamro. Lihat nih, secara asal itu demikian. Sauda'u hamro ini adalah isim mu'annas. Kenapa mu'annas? Mu'annas sauda. Karena kan ini kata sifat. Secara asal gitu. Secara asal setiap ada alif dan hamzah namanya alif tanis mamdudah, alif tanis tambahan, dia menunjukkan kepada mu'annas. Tapi tidak semuanya, Bu. Tidak semuanya yang ada alif dan hamzah masuk pada mu'annas. Contohnya apa? Nih, agniya, asdiko, akuya. Ini kan bentuk jamak, Ibu ya. Jamak dari kata yang mufrad. Ulama yang tadi disebutkan, ulama ini bukan mu'annas, walaupun akhirnya alif dan hamzah. Hanya dia mengikuti penamaannya aja, alif tanis mamdudah. Tapi cara penggunaan ulama zumala, dia bukan masuk kepada isim mu'annas. Begitu, Bu Linda. Jadi tidak semuanya yang pakai maksuroh itu juga seperti itu ya? Iya, demikian. Alif maksuroh. Demikian. Iya, betul. Demikian pula dengan alif maksuroh, alif tanis maksuroh. Itu tidak semuanya menunjukkan ada alif tanis maksuroh masuk kepada isim mu'annas. Begitu, Bu Linda. Jadi kita mesti tahu asalnya gitu ya, Ustaz? Nanti insya Allah ada pembahasannya lagi, Bu. Bismillah. Setelah kita masuk pelajaran ilmu sharaf. Bismillah nanti.
Oke. Jazakallah ya Ustaz. Cuma kita baru tahu penamaannya aja ya Bu ya. Tapi secara asal memang begitu. Kalau ada alif hamzah dia muannas, kemudian kalau ada alif bengkong namanya alif maksurah seperti kubro, sugro, itu namanya alif tanis maksurah begitu ya. Dibacanya memang begitu, tapi tidak semuanya yang ada alif bengkong atau hamzah dan alif menunjukkan kepada isim muannas. Begitu Bu Linda. Ya, jazakallah ya Iya, Ustaz. wajazakallah khairan. Ya, Hasan bagus. Ustaz, tanya Ustaz. Silakan Ibu, silakan. Iya, itu saya belum ngerti yang sifat fa'ala itu maksudnya apa sih Ustaz? Sifat yang mana? Af'alu. Yang wazan fa'ala gitu apa sih, nggak ngerti. Iya. Baik, kemarin Ibu ikut gak? Ikut tapi belum paham. Iya, baik. Untuk kata sifat dan nama, di sini Ibu ada kata sifat yang mengikuti pola af'alu. Begini. Nih, af'alu. Nih, polanya af'alu. Jadi Ibu lihat kata sifatnya nih, abyadu. Contoh saya tulis di bawahnya kata abyadu. Lihat nih. Abyadu. Nih abyadu kan sama Ibu tulisannya dengan af'alu. Sama gak bentuknya? Lihat ya. Sama-sama depannya hamzah, ya kan? Huruf keduanya sukun. Lihat nih. Sama gak? Af'alu, aswadu, abyadu. Sama gak bentuknya dengan af'alu? Saya tanya Bu Rahmi. Iya, betul. Sama. Nah, setiap ada kata sifat ataupun nama, nih Ahmadu sama gak dengan af'alu? Sama gak bentuknya? Af'alu, begitu. Sama ya? Ahmadu. Af'alu sama apa Ustaz? Ahmadu. Anwaru nih. Sama gak? Ahmadu. Iya, sama. Sama. Oh, gitu ya. Depannya hamzah, huruf keduanya sukun, kan fa-nya sukun juga sama ya? Ma-nya fathah, iya-nya fathah kan gitu ya? Ainnya fathah nih. Da-nya domah, lu-nya juga domah. Jadi maksudnya begini Bu, kenapa dibilangnya pola? Biar mudah kita bisa menentukan satu kata sifat atau nama itu masuk pada mamnu minas shorof. Jadi semua ditimbang aja Bu, seolah-olah abyadu sama ya kayak af'alu, aswadu sama ya polanya af'alu gitu. Jadi polanya huruf-hurufnya itu sama gitu ya Ustaz ya? Betul, susunannya tuh sama, timbangan susunannya sama. Oh ya, Masya Allah. Iya Ustaz. Tapi kalau misalnya begini Bu nih, contohnya ya, saya tulis kabirun. Kabirun sama nggak polanya dengan af'alu? Kabirun af'al enggak? Enggak, jauh banget kan ya. Kabirun ka-nya fathah, nggak ada hamzahnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nggak sama bentuknya dengan af'alu berarti bertanwin. Begitu Ibu maksudnya. Jadi, jadi dibilang ada pola af'alu itu biar kita bisa menimbang. Ini sama gak ya setiap isimnya, polanya bentuknya dengan af'alu, begitu Bu Rahmi. Oh, seperti kayak nama warna-warna itu ya Ustaz ya? Betul, warna-warna kan sama nih. Aswadu, ahmaru, polanya af'alu. Begitu Bu Rahmi. Iya, insya Allah Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, wajazakallahu khairan. Baik umat, inilah beberapa contoh ya dari pembentukan isim mamnu minas shorof, dan kita sudah diberikan juga oleh penulis di dalam kitab ini beberapa kelompok dari mamnuun minas shorof. Yang mudah-mudahan umat sudah hafal, dan memang saya kemarin waktu hari Selasa sudah sampaikan, dia mohon untuk dibaca lagi dan kemudian dihafalkan, karena di hari ini kita langsung akan praktek nih, praktek langsung menjawab soal mamnu minas shorof. Nah ini nasihat terakhir nih, habis ini selesai. Kan depan kita masuk pelajaran ke-23, pelajaran terakhir. Nggak terasa sudah akan selesai pelajaran kita dari kitab Durusul Wahyi. Baik umat, latihannya adalah siap-siap semuanya untuk membaca paragraf berikut ini. Yang salah bisa dijewer karena dari jarak jauh jadi nggak bisa kelihatan. Ya, kalau di kelas saya minta dijewer sebelahnya. Ya, yang jewer suaminya boleh nggak apa-apa. Kalau ada sebelahnya. Baik, soalnya adalah Iqra'il kalimatil atiyah, bacalah kata-kata berikut. Saya ulang, Iqra'il kalimatil atiyah, bacalah kata-kata berikut, waktubaha dan tulislah ia, tulislah kata-katanya. Ma'a bersama dobti awakhiriha, bersama dobti pemberian harokat, awakhiriha akhir-akhirnya. Bersama pemberian harokat akhir-akhirnya. Baik. Intinya, perhatikan, di sini penulis memberikan pada kita kata-kata. Nah, umat tentukan akhir harokatnya. Dibaca tanwin atau tidak. Dari kata-kata ini yang sudah ada, umat tentukan
kata ini bertanwin nggak ya? Tentunya umat bisa tentukan kata ini bertanwin atau tidak kalau umat sudah hafal. Ini loh kata yang masuk pada mamnu minas sharaf dan ini yang bukan. Kalau umat sudah hafal, insya Allah umat bisa membedakan mana yang bertanwin, mana yang tidak. Makanya prakteknya di sini. Baik, saya persilakan kepada seluruh umat yang sudah ada di sini. Saya akan hidupkan semuanya. Mohon pada umat untuk menghidupkan mic-nya masing-masing semuanya dan mohon untuk dikondisikan ya untuk suaranya karena saya akan minta masing-masing untuk membaca ya beberapa kata berikutnya. Baik, silakan Bu Linda Siregar yang ada di atas, paling atas di saya. Baca Bu, sampai saya bilang berhenti ya. 3 kata aja. Silakan. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Cukup. Fatimatu, Masya Abba. Cukup Bu. Satu. Iya, cukup 3 aja. 3. Biar kebagian yang lain. Saya ingin ngetes yang lain. 3 aja Bu, jangan buru-buru Bu Linda. Masya Allah, semangat banget Bu Linda ini. Orang tulis Ustaz di kertasnya. Oh, ya, jangan ditulis yang gundul ini, bacaan gundul. Ya. Muhammadun, betul. Khalidun, Maryamu, sahih. Maryamu kenapa Bu Linda nggak bertanwin? Nama yang lebih dari 3 huruf ya Ustaz. Iya, nama perempuan. Asan, nama perempuan lebih dari 3 huruf. Asan. Buah Dahlia dilanjutkan. Fatimatu. Ya, Fatimatu. Terus. Asun. Abbasun, bagus. Hamzatu. Hamzatu. Satu lagi. Jatuh apa? Masajidu. Masajidu. Masya Allah. Sahih Ibu. Fatimatu. Kenapa nggak bertanwin Buah Dahlia? Nama perempuan. Jamil. Muannas. Hamzatu. Kenapa nggak bertanwin tadi Ibu bacanya? Hamzatu nama laki-laki yang diakhiri marbuto. Asan. Hamzatu nama laki-laki akhir marbuto. Asan. Masajidu. Kenapa nggak bertanwin? Muftahul Jumu. Mumtahal Jumu. Masya Allah. Cukup Bu Ahdalia. Bu Nini. Dilanjutkan. Kutubun, Kutubun. Bagus bertanwin. Terus. aklamun, Aklamun. Bagus bertanwin. Lanjut. manadilu, Manadilu. Kenapa nggak bertanwin? manadilu jama yang setelah alif lebih dari 1 huruf. Sahih. Alif lebih. Satu lagi Bu. Terakhir. Satu lagi. Buyutun, Buyutun. Masya Allah bertanwin. Cukup Ibu. Barakallahu fiik. Nggak jadi dijewer nih Bu. Allah, Iya. Hasan. Bu Cicik. Dilanjutkan. Fadli. Zumala'u Zumala'u. Ganda. Bagus. Kenapa tidak bertanwin? karena diakhiri dengan alif dan hamzah. Ustaz. Bagus. Alif hamzah. Dilanjutkan. Landanu Landanu. Asan. Landanu. Kenapa tidak bertanwin? karena mengikuti pola wazan af'alu. Bukan. Bukan. Mana af'alu? Kan nggak ada hamzahnya. Salah. Bukan Iya, af'alu. bukan ajam, anak ajam ya. Iya, ajam. Ada yang bisikin tuh di belakang. Ajam. Baik. Ajam. Betul, ajam. Iya, karena ajam, Bu. Satu lagi, Bu. Sufyanu Kenapa nggak bertanwin Sufyanu? karena nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun. Betul, nama orang alif dan nun. Ahsan, barakallahu fiik. Cukup, Bu Cici. Dilanjutkan di bawahnya. Tafadhol Bu Nina. Tafadhali. Hamidun, Bagus. Terus. Ahmadu. Kenapa Ahmadu nggak Ahmadu. bertanwin? Ahmadu kenapa nggak bertanwin? Karena ajam bukan nama Arab ya. Ah, bukan. Ahmad nama Arab, Bu. Nama Nabi kita Muhammad juga dipanggil dengan Ahmad. Oh, nama Arab ya. Kenapa nggak bertanwin? Karena apa ini ya? Wazan. Gak ada ambil. Apa, Bu? Kalau gitu. Tadi ada yang ngasih tahu tuh belakang apa? Oh, karena af'alu ya. Nah, iya, karena pola af'alu, Ibu. Pola af'alu. Iya, af'alu. Lanjut, Bu, 2 lagi. Tafadhali. Ibrahim. Ibrahimu. Ibrahimu. Kenapa nggak bertanwin?
Ya, karena nama-nama ajam ini. Nama ajam. Satu lagi, terakhir. Makkatun. Makkatu. Ahsan, Makkatu. Kenapa Anda tidak bertanwin Makkatu? Makkatu karena kata ini yang berakhiran dengan tamarbuto. Iya, berakhiran tamarbuto. Nama laki-laki yang Ahsan. Makkatu, nama negara diakhiri oleh tamarbuto. Nama ya, alif, alam yang diakhiri tamarbuto menunjukkan muannas. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Nina. Ya, Bu Rahmi, dilanjutkan. Ya Ustaz. Zainabu. Jamil, Zainabu tidak bertanwin. Kenapa? Karena nama perempuan 3 huruf. Nama perempuan. Ahsan. Lanjutkan. Asdiqo'u. Masya Allah, bagus. Asdiqa'u. Kenapa, Bu? Karena ada alif dan hamzah. Alif dan hamzah. Sahih. Dilanjutkan. Mudarisatun bertanwin. Ahsan. Kenapa? Nggak usah. Kalau bertanwin mah nggak ditanya kenapa. Ya, lanjut, Bu. Maaf. Karena kan asalnya bertanwin. Kalau bertanwin memang asalnya. Kecuali kalau nggak bertanwin baru ditanya. Maaf. Lanjut, Bu. Muhammad. Bukan Muhammad ini. Mahmudun. Hasan Mahmudun. Lanjut, Bu. 2 lagi. Bagdadu. Hasan Bagdadu. Kenapa nggak bertanwin Bagdadu? Karena setelah alif ada 1 huruf. Salah. Bukan itu. Salah ya? Setelah alif lebih dari 1 huruf. Oh iya, salah. Hah? Bagdadu itu karena nama negara. Iya, kota Ajam. Baghdad, Ajam, iya. ibu kota Irak. Ya, Baghdadu. Ya, nama Ajam atau boleh bilang nama negara dan kota itu masuk muannas. Iya. Iya. Baik, satu lagi terakhir, Bu Rahmi. Bukan nama ada alif lebih cuma 1 huruf, bukan, Ibu ya? Iya. Iya. Yang nggak boleh itu lebih dari 1 huruf kata alif. Nah, terakhir satu lagi. Jamilu. Lu atau lun? Jamilun. Nggak bertanwin? Iya, bertanwin. Coba ulang. Jamilun. Oh, Jamilun, betul. Saya kira tadi Jamilu tidak bertanwin. Ahsanti, barakallahu fiik Bu Rahmi. Cukup, Bu. Ahsan, barakallahu fiik. Jamil. Ahsan. Bu Sukmawati, silakan dilanjutkan. Kabirun bertanwin, bagus. Lanjut. Akbaru. Kenapa tidak bertanwin? Pola af'alu. Bagus. Ahsan, dilanjutkan. Mustahidun. Ahsan bertanwin. Lanjut. Tawilun. Cukup, Bu Sukma. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nggak jadi dijawab ini, Bu. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ummu Basmah dilanjutkan. Kaslanu. Kenapa nggak bertanwin? Karena kata sifat. Kata sifat kenapa kata sifat? Diakhiri alif dan nun, Ustaz. Alif dan nun, Jamil. Lanjut. Tulabun. Jamil bertanwin, bagus. Terus. Fuqara'u. Kenapa tidak bertanwin? Karena ada alif dan hamzah. Alif dan hamzah, bagus. Terakhir. Aliyun. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsanti, Bu Ummu Basma ya. Ahsan, barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Ratna LL. Dilanjutkan. Bekasi. Bukan. Bakastanu. Bakistanu. Bakistanu. Iya, Bakistanu. Bagus. Bakistanu. Ahsan, tidak bertanwin. Lanjut, Bu Ratna. Amarun. Saya tanya dulu tadi Bakistanu kenapa nggak bertanwin? Ada alif dan nun. Betul. Iya, benar. Iya, atau nama ajam boleh. Bakistanu nama ajam atau alif dan nun ini bisa 2 nih sebabnya.
Alif dan nun atau ajam. Baik, lanjut Bu. Saya rotun. Saya rotun bertanwin, Masya Allah. Lanjut satu lagi. Ahmarun ya. Ahmaru. Ahmaru, Masya Allah. Cukup Bu. Mumtaz. Ahmaru. Kenapa tidak bertanwin? Apa tuh? Fiil yang warna. Iya betul. Wala af'alu begitu ya. Wala Iya. af'alu. 6. Iya. Bu Wulan, tafadhol dilanjutkan. Ismail. Bu Wulan. Ismailu, Hasan, Ismailu. Kenapa nggak bertanwin? Ajam. Nama Arab sebenarnya ya, Tat ya? Hah? Ajam. Ajam, barakallahu fiik, sahih. Ada was-was syaitan tadi di belakang. Lanjut. Iya. Lanjut Bu, nggak apa-apa. Silakan. Mudah-mudahan itu ilham dari Allah. Lanjut Bu. Iya. Apa itu? Nama kota ini? Barisu. Naam. Paris ya. Baris itu Paris. Kenapa tidak bertanwin? Baris itu? Negara atau kota. Iya, nama negara atau kota. Bagus. Nama ajam dia. Jamil. Lanjut Bu. 2 lagi. Babun bertanwin. Asal terus. Kolamun bertanwin. Barakallahu fiik. Satu lagi deh terakhir. Mudarisun. Bukan mudaris. Kalau mudaris nggak ada alifnya. Madrasati. Apa? Madaris ya. Nah, itu dia banyak di belakang. Madarisu. Iya, madaris. Ini madarisu Bu, bukan mudaris. Kalau mudaris itu nggak ada alif. Kalau ada alif, madaris. Madaris itu apa artinya madaris? Di tempat saya, di buku saya ada dal dal sukun. Dalnya ada alifnya kan? Madaris. Ada alifnya? Nggak ada. Nggak ada alifnya di bukunya. Di buku saya cuma ada mim dan dal sukun. Tapi nggak ada alifnya. Kalau nggak ada alifnya benar mudaris. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Coba kita lihat di buku aslinya. Berarti madrasati ya Ustaz. Mudarisun kalau nggak ada itunya. Ada alif. Ini ada sukunnya. Mana sih? Coba kita lihat. Dalnya dari sukun. Oh, kolam. Salah kolam kan? Madaris kok tulisannya sama. Begini tulisannya di buku saya sama. Ini ada. Sama. Sama ya? Sama Bu. Begini berarti madaris. Di buku saya madrasah itu ada tamar butonya. Itu yang nanti setelahnya Bu. Sebelumnya kolam. Oh, mundur, Bu Nina. Beda Bu, masih di sini nih kolamun. Salah baca. Salah baca iya, makanya saya bingung. Ya salah baca Bu. Ya minum dulu Bu, takut kurang cairan. Ya. Astagfirullah puasa Ustaz. Oh, masya Allah, barakallahu fiik. Hasan, masya Allah. Ya. Madaris ya Bu, ini madaris. Dia karena alif setelahnya lebih dari 1 huruf. Ya. Baik. Ya Ustaz, Afwan ya, sama-sama Ibu, barakallahu fiik. Ya Bu Ani, silakan dilanjutkan. Bu Ani Safardiah. Juddatu. Kenapa tidak bertanwin? Nama kota. Dilanjut. Mafatihu. Kenapa tidak bertanwin? Karena setelah alif diikuti banyak huruf. Iya, setelah alif lebih dari 1 huruf. Baik, lanjut. Madrasatun asad. Kenapa bertanwin? Nggak usah bertanwin. Lanjut. Baik, lanjut. Maaf.
Malanu Jamil, kenapa tidak bertanwin? Sifat yang diakhiri alif dan nun. Baik, sifat diakhiri alif dan nun. Barakallahu fiik. Terakhir Bu Lili, silakan. Barakallahu fiik Bu Ani Hasan. Makatibu. Iya, kenapa tidak bertanwin? Muntahal jumu Ustaz. Muntahal Di jumu. belakang Dilanjutkan. Bagus. Qoribun. Qaribun, Masya Allah. Satu lagi. Usamatu. Kenapa Usamatu tidak bertanwin? Nama laki-laki diakhiri tak marbuto. Iya, nama laki-laki diakhiri tak marbuto. Masya Allah. Cukup. Mahat Hasan kunna jami'an. Masya Allah. Barakallahu fikunna. Baik. Inilah umahat ya, latihan-latihan yang diberikan oleh penulis agar kita bisa membedakan mana saja isim yang termaksud dari mamnu minas shorof yang tidak boleh bertanwin dan mana saja isim yang tidak termaksud dari mamnu minas shorof yang kita harus berikan tanwin. Nah, sehingga kalau umahat ingin latihan lagi, silakan dibaca lagi tadi itu latihan yang kita sama-sama baca. Dengan diberikan harokat di bukunya. Bagusnya kalau memberikan harokat di buku sendiri. Biar umahat bisa latihan kembali tentang membedakan isim mamnu minas shorof dan juga isim yang bukan termaksud darinya. Contoh tadi kita baca Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, terus ya dibaca sampai tadi kita baca menentukan mana yang bertanwin mana yang tidak sesuai dari pemahaman kita terhadap kelompok isim mamnuun minas shorofi. Alhamdulillah, maka dengan selesainya latihan ini menunjukkan selesai pula pelajaran kita dari pelajaran yang ke-22, yaitu mengenal isim-isim mamnu minas shorof. Baru mengenal aja. Insya Allah kaidahnya, lanjutannya akan kita bahas di pelajaran yang ke-23. Pelajaran terakhir dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang pertama. Masya Allah, tidak terasa. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita sudah akan memasuki ya pelajaran terakhir dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Oleh karena itu, kepada umat yang belum betul-betul hafal mamnu minas shorof, saya harapkan sekali lagi untuk menghafalkannya dari sekarang. Karena nanti pelajaran 23 masih berkaitan dengan ini. Dan kita akan bahas lebih lanjut tentang kaidah ini berkaitan dengan i'rabnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Ya, kemudian Ustaz tanya dong. Ya, silakan Ibu. Kemudian sebentar dulu ya, penulis. Sebentar dulu, kemudian penulis menyampaikan pada kita di sini beberapa kosakata baru ya dari pelajaran 22, di mana kosakata barunya kita dapat lihat di sini diberikan oleh penulis. Sebentar, ini agak lambat ini di tempat saya. Nah, kosakata baru di sini finjan, jamannya fanajin, cangkir, bisa di screenshot juga bisa, kemudian dikirim di grup masing-masing ya. Mindil jamannya manadil, ya mardosa jamannya madaris sekolah, miftah jamannya mafatih, kunci masjid jamannya masajid, daqiqah jamannya daqaiq menit, abiyat putih, ahmar merah, ahdar hijau, aswad hitam, azraq biru, asfar kuning, kolak berkata untuk laki-laki dan kolak berkata untuk perempuan. Baik, maka dengan demikian selesai pelajaran kita. Alhamdulillah ta'ala. Silakan bagi yang bertanya, tafadhol. Silakan tadi Bu Nini mau tanya apa Bu? Ini Bu Nina. tadi yang Ya, kan? nama ajam cuma 3 huruf itu pakai tanwin kan ya Ustadz ya? Betul, nama ajam 3 huruf pakai tanwin. Seperti Nuhun, Lutun, George, Jun, saya bilang tadi. Oh iya, tadi saya ini sih. Iya, ada di silabusnya Bu. Di silabusnya saya tulis di footnote-nya, di bawahnya sebetulnya ada. Di footnote yang saya tulis di bawahnya. Catatan kaki. Iya, aku belum ngeprint emang saya. Nggak apa-apa Bu, pelan-pelan ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa Ya, dipahami. ya Ustadz. Nah, untuk lebih itu lagi bisa lihat rekamannya ya, bagi yang bagi yang ingin mengulang lagi di rumah. Nah, ya. Barakallahu Bu Nina, Asanti, Masya Allah. Lanjutnya ada lagi yang bertanya? Lagi nyetet terus ketinggalan tadi. Ya, Insya Allah udah mau selesai nih, 23 nanti terakhir siap-siap ujian ya. Kalau kondisinya kita belum langsung, berarti nanti ujiannya saya akan berikan multiple bentuk pilihan ya, multiple choice yang namanya istilahnya. Artinya bentuk-bentuk pilihan agar nanti saya bisa lihat langsung ujian secara langsung umat menentukan mana jawaban yang benar. Tapi kalau mudah-mudahan sudah bisa nanti kita di kelas, insya Allah ujiannya berarti ada esai dan sebagainya. Nah ini tergantung dari kondisinya ya. Insya Allah ta'ala 23 pelajaran terakhir nanti saya berikan silabusnya ke Bu Lili dan akan di-share ke grupnya, grup kita insya Allah di grup bahasa. Ada lagi yang bertanyakan? Apa kalau tidak ada saya tutup. Kita akan pelajari terakhir pelajaran 23 di pekan berikutnya insya Allah.
Tidak ada ya, alhamdulillah kalau begitu mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh Oma semua. Nantiasa semangat, mudah-mudahan Oma semua masih terus istiqomah dan semangat dalam belajar bahasa Arab. Terusnya di murojaah pelajarannya, insya Allah pelajaran kita sudah mau selesai di jilid 1 ini, dan mudah-mudahan Oma semua sudah bisa memahami setiap pelajaran yang sudah Oma semua pelajari. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadzal muhadara wa akhtati bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan katsiran wa ila liqa fi muhadarah qadimah insyaallah. Sampai ketemu lagi di pekan depan insyaallah.